Ya pemirsa, berbicara mengenai pengelolaan sampah, saat ini pemerintah Kota Bandung tengah gencar ya untuk melakukan sosialisasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik. Non-organik mungkin sudah dibantu juga oleh para pemulung ya yang mengambil sampah plastik dan juga kertas. Nah, yang organiknya gimana? Ternyata para pembudidaya maggot ini tentunya memberikan peran serta yang baik. Siapa sangka dari sampah yang sudah tidak terpakai barangkali sering kita sepelekan, ternyata di tangan yang tepat yang memiliki kreativitas yang tinggi ini bisa menghasilkan cuan. Betul, saya baru melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dengan para pengusaha maggot ini sehingga mereka tertarik untuk mengelola sampah. Ternyata sampah organik yang kita buang, sayur, daging yang sudah tidak dimakan atau bahkan Buah kemarin ya. bahkan kemarin ada buah atau tahu yang basi ya yang udah nggak kepake kita kan main buang begitu saja. Iya. Itu diberikan ke maggot, maggot itu semacam larva ya, dimakan sama mereka sampai habis, nanti kotoran mereka itu akan jadi pupuk ternyata. Saya baru tahu. Luar biasa ya, ini patut kita adaptasi juga kreasinya Ya, barangkali ya, betul. sehingga kita tadi bisa mengurangi sampah, apalagi Mhm. sekarang tagline-nya tidak dipilah, tidak diangkut Nah, katanya ini itu untuk kemudian dia. bisa mengurangi sampah, terutama dari sampah rumah tangga ya. Betul sekali. Bagaimana kisah suksesnya atau mungkin untuk Anda yang terinspirasi ya, apa saja yang harus dilakukan di awal ketika ingin membudidayakan maggot, ini dia liputannya. Jadi solusi permasalahan sampah serta pencemaran lingkungan, budidaya maggot jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan. Itulah motivasi bagi Muhammad Hamdani, mantan karyawan swasta yang merasa peduli akan kondisi lingkungan, khususnya penanganan sampah. Tidak saja menjadi upaya dalam pengurangan sampah, budidaya maggot juga jadi peluang usaha yang ternyata hasilkan banyak cuan. Manfaatkan tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Hamdani beserta rekannya mulai membudidayakan maggot sebagai peluang usaha baru yang berdampak besar bagi lingkungan. Berlokasi di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, meski masih dalam skala kecil, budidaya maggot sudah dapat menghasilkan keuntungan serta dampak yang cukup besar. Terlebih maggot yang diolah menjadi pakan hewan ternak ini dinilai mampu menekan harga pakan di pasaran sehingga dapat meringankan para peternak dan petani. Profil saya sebetulnya karyawan sebetulnya. Nah, tahun 2020 dikarenakan COVID itu saya berbudidaya maggot. Sebelum budidaya maggot itu saya udah mencari beberapa jurnal tertarik karena budidaya maggot itu akan bisa membantu para petani kecil bisa mereduksi pakan peternak sebesar 30%. Nah, saya belajar di situ riset 30 sekitar 1 bulan, terus memutuskan untuk resign. Setelah sekarang sampai dengan tahun 2024 ini saya sudah 4 tahun berkecimpung di bidang maggot. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dalam berbudidaya maggot ini. Untuk pemberian pakan larva maggot ini sangat mudah, yakni memanfaatkan sampah organik mulai dari buah, sayur serta sisa nasi maupun sisa makanan lainnya yang menjadi limbah rumah tangga. Selain fresh maggot maupun olahan maggot kering yang diolah jadi pakan, limbah dari budidaya maggot bisa dijadikan kompos bagi sektor pertanian, mulai dari media tanam sampai pupuk yang memiliki kualitas baik. Untuk kompos hasil budidaya maggot sementara dibagikan secara cuma-cuma kepada para petani di sekitar untuk membantu produktivitas pertanian di desa ini. Sementara untuk fresh maggot, pembudidaya menjualnya seharga Rp7.000 per kilogram dan Rp30.000 per kilogram untuk maggot kering yang sudah diolah menjadi pakan ternak. Sebulan 1 ton maggot terjual meski baru bisa menutup permintaan dari peternak lokal di wilayah Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.